Pernahkah Anda bayangkan ada sebuah negara yang dulu kokoh, penuh kekuatan dan kekayaan, kini runtuh menjadi puing-puing? Israel yang dikenal dengan kekuatan militernya, kini tak berdaya menghadapi serangan bertubi-tubi dari Iran dan Yaman. Kemana perginya kejayaan mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kehancuran ini? Tonton sampai akhir untuk mengetahui kisah tragis yang membuat dunia terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Israel bisa bangkit kembali? Ataukah ini adalah akhir dari segalanya? Aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Ayo kita simak kisahnya. Pada suatu pagi yang cerah, Israel masih seperti biasa menjalani rutinitasnya yang sibuk. Kota-kota utama seperti Tel Aviv dan Yerusalem tampak penuh aktivitas. Rakyat Israel bangga dengan kemajuan mereka, dengan infrastruktur yang berkembang pesat, kekuatan militer yang tangguh, dan ekonomi yang semakin mapan. Negara ini terkenal dengan sistem pertahanan canggihnya, khususnya Iron Dome, yang diklaim sebagai benteng tak tertembus dari serangan rudal musuh. Tak ada yang menyangka bahwa badai akan datang dari arah yang tak terduga. Tiba-tiba, ketenangan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu terpecah dengan ledakan yang mengguncang seluruh wilayah. Secara bersamaan, ribuan rudal balistik dari Iran meluncur menuju tanah Israel, menghancurkan sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan. Iron Dome, yang dianggap tak terkalahkan, gagal menghadapi serangan berskala besar yang datang dalam waktu singkat. Rudal-rudal itu datang tanpa peringatan, dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga hampir tidak ada waktu bagi pasukan pertahanan untuk merespons. Serangan itu berlangsung selama berhari-hari tanpa henti. Sebagian besar kota-kota besar di Israel terkena dampaknya, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan bahkan Yerusalem. Bangunan yang pernah megah kini hancur berkeping-keping. Menara-menara tinggi yang dulunya menjadi simbol kemajuan Israel runtuh dengan begitu cepat, memporak-porandakan kehidupan jutaan orang. Warga yang tinggal di kawasan tersebut berlarian ke tempat perlindungan. Namun banyak dari mereka yang tidak sempat menyelamatkan diri. Ribuan nyawa melayang, dan yang selamat pun terjebak dalam kehancuran. Sistem pertahanan yang selama ini dipuji-puji dunia ternyata tak cukup kuat untuk melindungi Israel dari serangan mendalam ini. Kejatuhan Iron Dome membuka mata dunia tentang ketidakberdayaan negara ini. Serangan yang terorganisir dengan sangat rapi itu membuktikan bahwa bahkan kekuatan militer sebesar Israel pun bisa runtuh jika diserang secara bersamaan dan tanpa ampun. Dalam hitungan jam, Israel yang dulunya terlihat tak terkalahkan kini terperosok ke dalam jurang kehancuran. Setelah serangan pertama yang sangat mengguncang, Israel berusaha untuk merespons dengan serangan udara ke Iran. Namun, serangan balasan itu terasa kurang efektif. Iran, yang telah mempersiapkan serangan ini dengan sangat matang, melancarkan serangan lanjutan yang lebih besar. Pesawat-pesawat tempur Israel yang mencoba untuk menghancurkan basis militer Iran justru diterpa oleh rudal anti-pesawat yang canggih. Pertempuran udara yang berlangsung sengit ini berakhir dengan banyaknya pesawat Israel yang jatuh, meninggalkan kekosongan yang lebih dalam di langit mereka. Saat Israel mulai merasakan dampak dari serangan ini, warga negara mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Keterkejutan merasuki setiap sudut negeri. Di pusat-pusat kota, kerumunan warga yang berlari menyelamatkan diri berteriak ketakutan. Banyak dari mereka yang tidak tahu harus pergi kemana. Jaringan komunikasi yang sebelumnya terorganisir rapi kini hancur berantakan. Banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka, dengan beberapa di antaranya tidak pernah kembali. Di tengah kekacauan itu, pemerintah Israel mencoba untuk mengatur langkah-langkah darurat. Namun, dengan kekuatan militer yang tersebar dan sistem pertahanan yang sudah runtuh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keputusan-keputusan penting terkait evakuasi dan pertahanan terhambat oleh kerusakan yang begitu parah. Warga yang selamat terpaksa berlindung di ruang bawah tanah. Sementara di luar, guncangan bumi akibat ledakan tak henti-hentinya menggema. Malam tiba, dan kota-kota besar yang sebelumnya terang benderang kini diliputi oleh kegelapan yang menakutkan. Listrik padam, dan suara ledakan masih terdengar di kejauhan. Tak ada yang tahu seberapa banyak lagi serangan yang akan datang. Tak ada yang tahu apakah mereka akan selamat dari malam yang mencekam ini. Sementara itu, para pemimpin Israel, yang sebelumnya merasa aman dengan kekuatan pertahanannya, kini berhadapan dengan kenyataan pahit.
Dalam rapat-rapat darurat yang berlangsung di bunker-bunker tersembunyi, mereka saling bertanya-tanya bagaimana mereka bisa begitu ceroboh dalam menghadapi ancaman besar yang datang begitu cepat. Sumber daya yang terbatas dan pasukan yang tak siap menghadapi serangan simultan membuat mereka merasa terpojok. Keputusasaan semakin meluas. Di jalan-jalan yang sebelumnya padat dengan kendaraan, kini hanya ada reruntuhan dan puing-puing bangunan. Warga yang selamat berjalan dengan langkah lesu, kebingungan mencari tempat berlindung yang aman. Di sudut-sudut kota, anak-anak yang kehilangan orang tua mereka menangis dalam kesendirian, tanpa ada yang dapat menenangkan mereka. Israel yang dulunya dibanggakan sebagai negara yang aman dan kuat kini berubah menjadi wilayah yang dipenuhi oleh reruntuhan dan tangisan kesakitan. Dalam waktu singkat, dunia menyaksikan kehancuran Israel yang begitu dramatis. Negara yang begitu yakin akan kekuatan militernya kini hanya bisa bertahan dalam puing-puing perang. Banyak negara di seluruh dunia terkejut dengan seberapa cepat Israel bisa runtuh. Masyarakat internasional, yang selama ini melihat Israel sebagai negara yang kokoh, kini mulai bertanya-tanya apakah mungkin bagi negara ini untuk bangkit dari kehancuran yang begitu dalam. Israel, yang dulu menjadi simbol kekuatan di Timur Tengah, kini terperosok dalam kehancuran yang luar biasa. Pemerintah Israel berusaha sekuat tenaga untuk mengatur strategi pemulihan, tetapi keadaan yang semakin memburuk membuat mereka semakin terpojok. Dengan banyaknya kerugian material dan jiwa yang melayang, rakyat Israel kini berhadapan dengan kenyataan bahwa negara mereka telah berubah selamanya. Serangan besar dari Iran telah membuat Israel terkejut dan terpuruk. Namun, meskipun dampak dari serangan tersebut sangat menghancurkan, banyak yang berpendapat bahwa Israel, dengan kekuatan militer yang masih ada dan ketahanan rakyatnya, akan segera pulih. Namun, kenyataan yang tak terduga datang dengan begitu cepat dan keras. Saat Israel masih berjuang untuk mengatasi kehancuran yang ditimbulkan oleh Iran, mereka dikejutkan oleh serangan yang lebih mematikan dan tak terbayangkan dari Yaman. Yaman, yang selama ini jarang diperhitungkan dalam peta kekuatan global, muncul sebagai ancaman besar yang baru bagi Israel. Pemerintah Yaman, yang selama ini dikenal dengan kebijakan luar negeri yang lebih konservatif, secara mengejutkan meluncurkan serangan rudal balistik dan hipersonik yang lebih canggih dan terorganisir. Rudal-rudal itu datang dalam gelombang yang sangat besar, menyerang sasaran-sasaran strategis di Israel. Kota-kota besar yang baru saja mulai pulih setelah serangan Iran, kembali diterpa ledakan yang menghancurkan. Banyak orang Israel yang mulai kehilangan harapan, karena mereka merasa seolah-olah tidak ada ujung dari serangan yang tiada henti ini. Serangan pertama dari Yaman sangat mematikan. Rudal hipersonik yang diluncurkan langsung ke pusat-pusat pemerintahan, instalasi militer, dan fasilitas strategis lainnya, merobek pertahanan Israel yang sudah cukup rapuh. Serangan-serangan ini tak hanya menyebabkan kerusakan besar, tetapi juga semakin menurunkan moral rakyat yang sudah terpuruk. Setelah serangan Iran, Israel berusaha keras untuk membangun kembali kekuatannya. Namun serangan mendalam dari Yaman menyadarkan mereka bahwa kepercayaan diri yang berlebihan terhadap sistem pertahanan mereka bisa menjadi bumerang yang mematikan. Di Ben Gurion, bandara utama Israel, yang sebelumnya dianggap sebagai simbol kebanggaan dan kemajuan Israel, kini hanya tersisa reruntuhan. Bandara yang sempat menjadi pintu gerbang dunia untuk Israel itu hancur, akibat serangan rudal yang sangat terorganisir. Kejadian ini memicu ketakutan luar biasa di kalangan warga Israel. Tidak hanya infrastruktur yang dihancurkan, namun rasa aman yang selama ini mereka nikmati kini hilang begitu saja. Serangan dari Yaman tidak hanya merusak fisik Israel, tetapi juga meruntuhkan semangat yang tersisa. Serangan-serangan rudal ini datang dari Yaman dengan sangat cepat, memanfaatkan kecanggihan teknologi rudal yang telah berkembang pesat di negara tersebut. Para analis militer di seluruh dunia terkejut dengan tingkat keakuratan dan efektivitas rudal-rudal hipersonik yang digunakan oleh pasukan Yaman. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan sistem serangan yang sangat terorganisir, mengarah ke titik-titik lemah yang sebelumnya dianggap tidak mungkin ditembus. Negara-negara besar di dunia mulai khawatir bahwa perkembangan pesat Yaman dalam bidang teknologi militer ini bisa merubah keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Israel, yang selama ini merasa aman karena adanya Iron Dome yang mampu menangkis serangan rudal, kini merasakan ketidakmampuan sistem pertahanan mereka. Sistem tersebut sudah terbukti sangat efektif terhadap rudal-rudal konvensional. Namun rudal hipersonik Yaman datang dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan tak terdeteksi oleh sistem tersebut. Serangan-serangan ini membuktikan bahwa meskipun teknologi tinggi, tidak ada sistem yang benar-benar tak terkalahkan. Israel kini terjebak dalam dilema besar.
Di satu sisi, mereka ingin membalas serangan dengan kekuatan militer yang lebih besar, namun di sisi lain, mereka menyadari bahwa setiap pembalasan yang mereka lakukan hanya akan menambah kehancuran yang sudah terjadi. Pemerintah Israel berusaha untuk meredakan ketegangan dengan upaya diplomatik, tetapi dunia internasional yang sebelumnya banyak mengagumi Israel, kini tidak memberikan dukungan yang berarti. Bahkan beberapa negara besar mulai melihat Israel sebagai negara yang semakin lemah, sehingga tidak banyak yang bersedia terlibat dalam konflik ini. Pada saat yang bersamaan, kerusuhan sosial semakin meluas di Israel. Rakyat yang sudah terhimpit dengan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan Iran mulai merasa tidak ada lagi masa depan di negara ini. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kemakmuran kini terpaksa menghidupi diri mereka dengan cara yang lebih sulit. Ketidakpastian semakin melanda kehidupan rakyat Israel. Dalam kondisi yang semakin memburuk, banyak orang Israel yang mulai mempertanyakan kemampuan pemimpin mereka untuk membawa negara ini kembali ke jalur yang benar. Di tengah kesulitan ini, muncul ketegangan internal di pemerintahan Israel. Beberapa pemimpin yang sebelumnya berkuasa mulai berselisih paham tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatasi ancaman baru ini. Sebagian dari mereka mendesak untuk melancarkan serangan balasan yang lebih besar, sementara yang lain menekankan perlunya diplomasi. Pemecahan ini semakin memperburuk situasi, karena ketidakpastian yang ditimbulkan menambah ketegangan di antara rakyat. Banyak yang merasa bahwa keputusan yang diambil hanya memperburuk keadaan. Dalam kekacauan yang terus berkembang ini, banyak warga Israel yang memilih untuk meninggalkan negara mereka. Negara yang dulu dipenuhi dengan rasa aman dan stabil kini menjadi tempat yang penuh ketakutan. Kota-kota besar yang sebelumnya dipenuhi kemewahan kini berubah menjadi kota-kota hantu, dengan reruntuhan yang menghalangi jalan-jalan utama. Ribuan orang Israel mencoba untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga, sementara yang lainnya terpaksa bertahan hidup dalam kondisi yang semakin sulit. Tak hanya itu, dampak ekonomi semakin terasa. Israel yang sebelumnya bergantung pada sektor teknologi dan pertahanan kini menghadapi kesulitan besar. Sumber daya yang terbatas semakin sulit didapatkan, dan harga barang-barang kebutuhan pokok meroket tinggi. Di pasar-pasar, banyak orang yang terpaksa memilih antara membeli makanan atau obat-obatan. Ekonomi yang semula sangat kuat kini terpuruk, menyisakan kekosongan yang sulit diisi. Serangan dari Yaman telah mengubah wajah Israel dalam sekejap. Negara yang dulunya dipandang sebagai simbol kekuatan dan ketahanan kini hancur berkeping-keping. Serangan ini menambah kesulitan yang telah ditimbulkan oleh Iran dan membuat rakyat Israel semakin tertekan. Kepercayaan terhadap sistem pertahanan yang dulu dianggap tak tergoyahkan kini runtuh, dan yang tersisa hanya puing-puing dari negara yang dulu gemilang. Pemerintah Israel kini hanya bisa berharap bahwa keadaan ini akan berakhir. Namun semakin lama mereka terperosok dalam kekacauan, semakin kecil harapan untuk bangkit kembali. Seiring berjalannya waktu, dunia mulai melihat bahwa Israel, yang dulu menjadi negara yang tak tertandingi, kini berubah menjadi negara yang lemah dan rapuh, terjepit oleh dua ancaman besar yang datang dari luar dan dalam negeri. Setelah serangan Iran dan Yaman yang menghancurkan, Israel yang dulunya menjadi simbol kekuatan di Timur Tengah kini terjerembab dalam kehancuran yang mendalam. Tidak hanya kota-kota besar yang porak-poranda, tetapi ekonomi yang sebelumnya menjadi tumpuan hidup rakyatnya kini runtuh. Serangan-serangan itu meruntuhkan lebih dari sekadar infrastruktur fisik. Mereka meruntuhkan jantung dari ekonomi negara ini dan menghancurkan fondasi sosial yang telah dibangun selama puluhan tahun. Krisis ekonomi yang melanda Israel kini lebih mendalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Perekonomian Israel yang selama ini didorong oleh sektor teknologi tinggi, pertahanan, dan pariwisata kini terpuruk dengan drastis. Pasar saham Israel yang pernah menjadi salah satu yang paling stabil di dunia kini, mengalami penurunan yang tajam. Investasi asing, yang dulu mengalir deras, kini berhenti total. Banyak perusahaan teknologi besar yang terpaksa menutup pabrik dan kantor cabang mereka, karena kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan pasokan. Bahkan perusahaan-perusahaan kecil yang sebelumnya sukses harus mengurangi operasional mereka atau berhenti beroperasi sama sekali. Sektor pariwisata, yang pernah menjadi sumber devisa utama bagi negara ini, kini hampir punah. Bandara Ben Gurion yang dulu menjadi salah satu gerbang wisata utama di Timur Tengah kini hancur lebur. Banyak wisatawan yang sebelumnya datang untuk menikmati keindahan sejarah dan budaya Israel kini enggan mengunjungi negara ini karena ketidakamanan yang melanda. Kota-kota besar yang dulunya dipenuhi turis kini menjadi kota-kota yang sepi, dengan jalan-jalan yang kosong dan hotel-hotel yang ditinggalkan tanpa penghuni.
Industri pertahanan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Israel juga merasakan dampak besar dari serangan-serangan yang terus-menerus datang. Keuangan negara yang terbebani oleh biaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur pertahanan membuat pemerintah kesulitan untuk tetap menjaga kekuatan militer mereka. Banyak program-program pengembangan teknologi yang dulunya sangat canggih kini terhenti. Israel yang sebelumnya bangga dengan Iron Dome dan kekuatan militernya kini merasa terperosok dalam krisis keuangan yang mengkhawatirkan. Sementara itu, di jalan-jalan yang dipenuhi reruntuhan, kehidupan rakyat Israel menjadi semakin sulit. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial semakin terasa di setiap sudut negara ini. Harga-harga barang kebutuhan pokok melonjak tinggi, dan banyak orang yang terpaksa menghabiskan tabungan mereka hanya untuk membeli makanan. Supermarket dan pasar tradisional yang dulunya ramai dengan pembeli kini sepi, dengan rak-rak yang hampir kosong. Di pasar-pasar yang masih berfungsi, antrean panjang terlihat di depan meja-meja penjual yang hanya menjual barang-barang dengan harga selangit. Di tengah kelaparan yang semakin meluas, banyak keluarga yang terpaksa memilih antara makan atau membeli obat. Sistem kesehatan yang dulunya terhitung maju kini juga mulai goyah. Rumah sakit yang sudah penuh sesak dengan korban perang dan bencana mulai kekurangan obat dan perlengkapan medis. Para dokter dan perawat yang sebelumnya berdedikasi kini kelelahan, bekerja tanpa henti di tengah kekurangan sumber daya. Banyak warga Israel yang sakit parah tidak bisa mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, dan angka kematian pun semakin meningkat. Dengan keadaan yang semakin tidak terkendali, banyak warga Israel yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Ribuan orang mengungsi dari kota-kota besar yang hancur dan menuju ke daerah yang masih relatif aman, meskipun tempat-tempat tersebut juga tidak sepenuhnya bebas dari ancaman serangan. Pengungsian ini menyebabkan terjadinya krisis pengungsi internal yang semakin membebani negara yang sudah kekurangan sumber daya. Ribuan tenda darurat didirikan, namun di dalamnya, kehidupan para pengungsi sangat terbatas. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan sedikit akses terhadap air bersih, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sebagian besar dari mereka yang mengungsi adalah keluarga yang kehilangan rumah mereka akibat serangan, dan mereka terpaksa berjuang untuk bertahan hidup di tengah kesulitan yang semakin besar. Anak-anak kehilangan tempat bermain dan sekolah, sementara orang tua harus berjuang keras untuk memberi makan keluarga mereka. Di banyak tempat pengungsian, ketegangan mulai meningkat karena keterbatasan sumber daya. Keputusasaan merasuki hati rakyat Israel, dan mereka mulai meragukan masa depan mereka sendiri. Di tengah semua ini, perpecahan sosial semakin melebar. Ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya antara kelas-kelas sosial Israel semakin mencuat. Rakyat yang kaya, yang sebelumnya menikmati kehidupan mewah, kini merasa takut kehilangan harta mereka. Mereka yang dulunya berada di puncak piramida sosial kini berjuang untuk bertahan hidup seperti orang miskin. Di sisi lain, rakyat miskin yang sudah lama hidup dalam kesulitan kini semakin terpinggirkan, dan mereka merasakan ketidakadilan sosial yang semakin dalam. Keadaan yang semakin memburuk menciptakan ketegangan di masyarakat. Ketidakpuasan rakyat mulai memuncak, dan kerusuhan-kerusuhan terjadi di beberapa kota besar. Dalam kerusuhan ini, berbagai kelompok ekstremis yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Mereka memanfaatkan situasi yang kacau untuk melancarkan aksi-aksi kekerasan dan perusakan. Sementara itu, pemerintah Israel yang sudah terkepung oleh krisis ekonomi dan sosial semakin kesulitan untuk menanggulangi kerusuhan ini. Polisi dan militer Israel, yang sebelumnya dianggap sebagai pilar utama keamanan negara, kini sibuk menghadapi kerusuhan di dalam negeri, sementara ancaman dari luar masih terus datang. Di tengah semua kekacauan ini, pemerintah Israel tidak lagi memiliki kekuatan untuk memimpin negara ini keluar dari kehancuran. Setelah beberapa bulan mencoba untuk meredakan ketegangan melalui berbagai kebijakan dan bantuan darurat, semakin jelas bahwa mereka tidak bisa mengendalikan keadaan. Rapat-rapat darurat yang berlangsung di bunker-bunker pemerintahan semakin memperlihatkan kebingungan dan ketidakpastian. Setiap keputusan yang diambil terasa sia-sia, dan banyak dari mereka yang hanya bisa menunggu agar bencana ini berlalu, meskipun itu tampaknya tak mungkin terjadi. Para pemimpin politik yang dulunya dihormati kini terlihat bingung dan terputus asa. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, dan tidak ada lagi persatuan di antara mereka. Banyak warga yang mulai kecewa dengan pemerintahan mereka, merasa bahwa para pemimpin ini tidak lagi bisa membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Kepercayaan yang dulu mereka berikan kepada pemerintah kini hancur seiring dengan semakin dalamnya kehancuran negara. Ketika Israel menghadapi bencana besar,
Tidak hanya serangan dari luar yang menjadi ancaman. Keadaan dalam negeri, yang sebelumnya tampak stabil, kini terpecah belah dan penuh ketegangan. Serangan bertubi-tubi dari Iran dan Yaman telah mengoyak moral dan semangat bangsa Israel, tetapi tidak hanya itu yang merusak negara ini. Kini, keretakan politik dalam negeri yang semakin dalam menjadi masalah yang tak kalah serius. Pemimpin-pemimpin yang dulu dianggap kuat dan tegas, kini terjebak dalam kebingungannya sendiri, saling menyalahkan satu sama lain. Dalam situasi yang semakin genting ini, sistem politik Israel terancam runtuh, membawa negara ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Pemerintahan Israel terpecah menjadi dua kubu besar. Satu kubu yang lebih memilih melancarkan serangan balasan dan memperlihatkan kekuatan militer, dan kubu lainnya yang berpendapat bahwa langkah diplomatik lebih penting. Ketegangan antar kubu ini semakin memuncak, dan tak ada satu suara yang bulat untuk menghadapi serangan dari luar. Keputusan yang semula dianggap bijaksana kini justru menambah kebingungan. Ketidakpastian dalam kepemimpinan ini membuat banyak warga mulai kehilangan rasa hormat kepada pemimpin mereka. Tak hanya di kalangan kabinet, ketegangan juga terasa di dalam partai-partai politik utama Israel. Sebelumnya, partai-partai ini seringkali berhasil bekerja sama dalam menghadapi tantangan besar, tetapi kini mereka terpecah. Ketika Israel sedang membutuhkan kesatuan, justru mereka terpecah dalam soal kebijakan luar negeri, strategi perang, dan ekonomi. Dalam partai-partai besar ini, ada yang lebih memilih pendekatan agresif terhadap Iran dan Yaman, sementara yang lain berfokus pada membangun kembali hubungan internasional melalui diplomasi. Perbedaan yang tajam ini hanya memperburuk keadaan. Beberapa anggota partai mulai saling berteriak, menunjuk kesalahan satu sama lain, sementara masyarakat di luar semakin bingung dengan ketidakmampuan para pemimpin mereka untuk menyatukan negara. Perpecahan ini semakin dalam, bahkan meluas ke tingkat bawah. Para pendukung masing-masing faksi mulai mengadu domba satu sama lain. Kerusuhan-kerusuhan kecil meletus di berbagai kota, dengan demonstrasi yang menuntut perubahan kepemimpinan. Banyak warga yang merasa bahwa mereka tidak lagi percaya pada pemerintahan yang ada, dan lebih memilih untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka di jalanan. Kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem, yang sebelumnya dipenuhi dengan kedamaian, kini menjadi ladang kerusuhan sosial. Ketika ancaman dari luar semakin membesar, perhatian Israel harus terfokus pada pertahanan negara. Namun, yang terjadi adalah sebuah pemberontakan dalam partai militer mereka sendiri. Banyak pejabat militer yang sebelumnya setia pada pemerintah kini, mulai mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin sipil. Banyak dari mereka merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak cukup memperhatikan kebutuhan pasukan di lapangan. Ada suara-suara yang menyerukan agar militer diberikan lebih banyak kekuasaan dalam menangani krisis ini, sementara pejabat sipil yang terlibat dalam pemerintahan merasa bahwa militer tidak seharusnya memiliki kontrol penuh. Di dalam militer, ketidakpuasan mulai berkembang. Banyak perwira tinggi yang merasa frustrasi dengan kondisi yang semakin memburuk dan tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah. Beberapa dari mereka mulai menggelar pertemuan tertutup untuk membicarakan langkah-langkah yang lebih radikal. Jika ketegangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin bahwa militer akan memaksakan otoritasnya, atau bahkan melakukan kudeta untuk mengambil alih pemerintahan. Jika itu terjadi, Israel akan menghadapi ancaman internal yang tak kalah besar, dan ketegangan antara pemerintah sipil dan militer akan memperburuk situasi yang sudah kacau ini. Dalam kondisi yang semakin kacau ini, Israel juga harus menghadapi tantangan dari dunia internasional. Dulu, negara ini menjadi sekutu kuat bagi banyak negara besar, tetapi kini hubungan mereka dengan negara-negara lain mulai renggang. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, mulai ragu untuk memberikan bantuan lebih lanjut. Mereka melihat ketidakmampuan Israel untuk mengatasi serangan-serangan bertubi-tubi sebagai pertanda bahwa negara ini sudah berada dalam jalur kemunduran. Negara-negara Eropa yang dulu mendukung Israel dengan berbagai bentuk bantuan kini, mulai mengkritik kebijakan luar negeri mereka yang dinilai tidak efektif. Beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang dulunya menjadi musuh utama Israel, mulai memperburuk keadaan dengan mengecam keras kebijakan pertahanan negara ini. Bahkan negara-negara kecil di kawasan yang dulunya netral kini menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap Israel, memperburuk citra internasional mereka. Israel yang dulu dilihat sebagai kekuatan besar kini tampak seperti negara yang terisolasi di dunia. Di dalam negeri, semakin banyak warga Israel yang mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka. Mereka yang dulu mendukung pemerintah kini mulai ragu akan kemampuan para pemimpin mereka
untuk membawa negara ini keluar dari kehancuran. Ketidakpastian ekonomi, serangan-serangan yang terus berlanjut, dan ketegangan politik yang semakin meningkat membuat banyak orang merasa bahwa masa depan Israel sangat gelap. Rakyat mulai bertanya-tanya apakah mereka akan pernah melihat kedamaian kembali, ataukah negara ini akan terus terjebak dalam kekacauan yang tak berujung. Di tengah semua ini, beberapa kelompok ekstremis yang dulu tersembunyi mulai muncul. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan sosial yang semakin meluas untuk meningkatkan pengaruh mereka. Kelompok-kelompok ini mulai menghasut rakyat untuk melawan pemerintah dan menggulingkan sistem yang ada. Kekacauan semakin meluas, dan Israel yang dulu dikenal sebagai negara yang penuh harapan kini seakan berada di ambang kehancuran. Pada akhirnya, ketegangan politik ini mencapai titik puncaknya. Para pemimpin Israel yang dulu dihormati kini terjebak dalam kebingungannya sendiri. Rakyat yang sebelumnya percaya kepada mereka kini merasa bahwa para pemimpin ini tidak lagi mampu membawa negara keluar dari krisis. Beberapa dari mereka, yang dulu dipandang sebagai tokoh-tokoh besar, mulai melihat bahwa mereka tidak bisa lagi memimpin dengan cara lama. Sebagian dari mereka memilih mundur, sementara yang lain berpegang pada prinsip mereka, meskipun itu semakin menjauhkan mereka dari rakyat. Pemimpin-pemimpin yang tersisa kini berada dalam dilema besar. Apakah mereka harus terus mempertahankan kekuasaan mereka, ataukah mereka harus memberikan jalan bagi generasi baru untuk mengambil alih dan mencari solusi yang lebih efektif? Ketegangan politik ini semakin mengarah pada kemungkinan besar terjadinya perubahan besar dalam kepemimpinan Israel. Pemerintahan yang ada semakin terlihat tak mampu menangani ancaman internal dan eksternal yang datang bertubi-tubi. Israel yang dulunya sangat dihormati kini tampak rapuh, dengan pemimpin yang terpecah belah dan rakyat yang semakin teralienasi. Jika perpecahan ini terus berlanjut, maka masa depan negara ini akan semakin gelap, dan Israel mungkin akan terjebak dalam jurang kehancuran yang lebih dalam lagi. Setelah serangkaian serangan dahsyat dari Iran dan Yaman, Israel yang dulunya merupakan simbol kekuatan di Timur Tengah kini terpuruk dalam puing-puing kehancuran. Negara ini, yang pernah mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi untuk mempertahankan keberadaannya di dunia internasional, kini bergulat dengan upaya pemulihan yang tak kunjung berhasil. Kegagalan untuk memulihkan ekonomi, mengembalikan ketertiban sosial, dan menyatukan kembali rakyat yang terpecah belah, membuat Israel semakin terjebak dalam siklus kehancuran yang semakin dalam. Setelah serangan pertama, banyak yang berharap pemulihan akan segera dimulai, bahwa Israel yang kuat akan bangkit seperti sebelumnya. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Pemerintah yang terpecah belah dan keuangan negara yang terkuras habis untuk membiayai upaya perbaikan infrastruktur, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan untuk melanjutkan proses pemulihan. Dana yang dimiliki negara untuk memperbaiki jalan, gedung, dan fasilitas umum yang hancur sudah hampir habis. Banyak proyek pemulihan yang terhenti di tengah jalan, dan pemerintah terpaksa menunda atau membatalkan banyak rencana untuk membangun kembali. Setiap kali ada usaha untuk mengangkat perekonomian, selalu ada faktor lain yang menghalangi. Dalam keadaan yang semakin memburuk, masalah besar yang sebelumnya tersembunyi mulai terungkap satu persatu. Sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada sektor pertahanan dan teknologi, serta ketergantungan yang berlebihan pada bantuan luar negeri, kini menunjukkan kelemahannya. Negara ini tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan dari guncangan besar, dan krisis ekonomi pun menjadi semakin dalam. Industri pertanian, yang seharusnya dapat menjadi penopang utama bagi Israel dalam situasi seperti ini, juga tidak dapat diandalkan. Banyak lahan pertanian yang rusak akibat serangan rudal, dan para petani yang bertahan hidup kini semakin kesulitan untuk memperoleh akses ke air, pupuk, dan alat pertanian yang mereka butuhkan. Krisis pangan menjadi isu besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pemerintah Israel terus berusaha untuk mengatur strategi pemulihan, namun setiap langkah yang diambil semakin memperburuk keadaan. Alih-alih melakukan langkah yang terencana dan terfokus, pemerintah lebih banyak melakukan upaya yang terburu-buru dan tidak terorganisir dengan baik. Banyak bantuan internasional yang datang, namun negara ini gagal memanfaatkannya dengan bijaksana. Proyek-proyek besar yang diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang justru berakhir dengan pemborosan, karena kurangnya perencanaan yang matang dan koordinasi yang buruk antar kementerian. Di tengah kegagalan ini, rakyat Israel semakin frustrasi. Banyak dari mereka yang sudah kehilangan rumah dan pekerjaan merasa tidak ada lagi harapan untuk memulai hidup baru. Sumber daya yang tersedia semakin menipis, dan rasa ketidakpastian semakin mendalam. Banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai dalam serangan,
dan mereka kini harus berjuang untuk bertahan hidup dalam keadaan yang semakin sulit. Anak-anak yang harusnya mendapatkan pendidikan kini terpaksa tumbuh dalam kehancuran, tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kegagalan pemulihan ini semakin memperburuk ketegangan sosial yang ada. Rakyat yang semakin frustasi mulai bergerak untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Demonstrasi yang awalnya damai kini berubah menjadi kerusuhan yang merusak. Di jalan-jalan Tel Aviv dan Yerusalem, warga yang marah menyerbu kantor-kantor pemerintah, membakar kendaraan, dan menghancurkan bangunan. Ketidakpuasan yang terpendam selama ini akhirnya meledak menjadi kekerasan. Di banyak kota besar, para pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri pemerintah, dan sebagian bahkan mulai mengusulkan perubahan sistem pemerintahan yang lebih radikal. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi krisis dengan efektif menyebabkan sebagian besar rakyat merasa bahwa mereka tidak lagi dilindungi. Bahkan di dalam masyarakat yang dulunya sangat kohesif, kini mulai muncul ketegangan antar kelompok sosial. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpinggirkan. Konflik antar kelas semakin mencuat, dan dalam situasi yang sudah sangat genting ini, banyak orang merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan keadilan. Sementara itu, kelompok ekstremis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, semakin menguat. Mereka memanfaatkan kerusuhan yang terjadi untuk memperburuk keadaan, dengan menyebarkan propaganda yang memecah belah rakyat Israel lebih jauh lagi. Kelompok-kelompok ini juga mulai melakukan serangan-serangan kecil yang semakin memperburuk ketidakamanan yang sudah ada. Banyak dari mereka yang menganggap situasi ini sebagai kesempatan untuk merebut kekuasaan, dan dengan menggunakan taktik teror dan kekerasan, mereka mulai mendapatkan dukungan dari sebagian rakyat yang merasa kecewa. Di luar negeri, Israel yang dulu dikenal sebagai negara yang kuat dan dihormati kini mulai kehilangan dukungan internasional. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, kini semakin ragu untuk memberikan bantuan lebih lanjut. Beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah yang dulunya memberikan dukungan diplomatik, kini mulai mengkritik kebijakan Israel yang dianggap tidak efektif dalam mengelola krisis. Bahkan beberapa negara yang selama ini berada di luar perbatasan Israel, mulai menyuarakan protes terhadap kebijakan luar negeri yang dianggap tidak memadai. Israel yang dulu merupakan kekuatan besar di Timur Tengah kini terisolasi. Kehilangan hubungan baik dengan negara-negara besar, serta semakin mendalamnya kerusakan di dalam negeri, membuat Israel semakin terperosok dalam kehancuran. Negara ini kini terlihat seperti negara yang tidak mampu menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya sendiri. Bantuan yang datang dari luar negeri semakin berkurang, dan Israel kini terpaksa mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan. Dalam proses pemulihan yang gagal ini, sebuah kebenaran yang pahit mulai tersingkap. Sistem yang selama ini dibanggakan sebagai fondasi kekuatan Israel ternyata jauh lebih rapuh dari yang diperkirakan. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertahanan dan teknologi, serta pengabaian terhadap sektor-sektor penting lainnya seperti pertanian dan infrastruktur sosial, membuat negara ini mudah hancur begitu ada guncangan besar. Pemerintah Israel tidak cukup mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis jangka panjang, dan akibatnya, negara ini kini berada dalam keadaan yang sangat rapuh. Ketergantungan Israel pada bantuan luar negeri, yang semula dianggap sebagai keuntungan strategis, kini justru menjadi kelemahan. Tanpa dukungan internasional, negara ini tidak dapat bertahan lama. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin yang terpecah belah semakin memperburuk keadaan, dan rakyat yang semakin frustrasi merasa bahwa mereka telah dibohongi. Banyak dari mereka yang merasa bahwa sistem yang ada telah gagal, dan sekarang mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup dalam dunia yang semakin tidak pasti. Malam itu, dunia menyaksikan kehancuran yang semakin nyata di Israel. Negara yang dulunya dihormati karena kekuatan militernya, kemajuan teknologinya, dan stabilitas ekonominya kini terjerembab dalam kedalaman kehancuran yang luar biasa. Israel yang dulunya menjadi simbol kekuatan di Timur Tengah kini tampak rapuh dan terisolasi. Negara ini tidak hanya menghadapi serangan dari luar, tetapi juga menghadapi krisis internal yang semakin memburuk. Dengan semakin banyaknya wilayah yang hancur, dan pemerintah yang terpecah belah, masa depan Israel semakin gelap. Sejak awal serangan-serangan besar yang datang bertubi-tubi dari Iran dan Yaman, Israel yang dikenal dengan keunggulan militer kini mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuan sistem pertahanannya. Iron Dome yang dulunya menjadi kebanggaan kini tidak lagi mampu menangkis serangan rudal hipersonik yang datang tanpa ampun. Dengan sistem pertahanan yang semakin rapuh, Israel yang dulunya merasa aman dari serangan luar kini terpaksa hidup dalam ketakutan yang mendalam. Negara ini,
yang dulu dihormati karena kekuatan militernya, kini merasa tak berdaya. Pemimpin-pemimpin Israel yang sebelumnya berkuasa kini terlihat bingung dan terperosok dalam kebingungan yang mendalam. Setelah serangan-serangan besar yang menghancurkan infrastruktur militer dan sipil, para pejabat tinggi militer yang masih bertahan mulai mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah sipil. Kelemahan dalam strategi perang dan ketidakmampuan untuk merespons dengan cepat memperburuk situasi. Sementara itu, ketegangan antara militer dan pemerintah semakin memuncak, menciptakan atmosfer ketidakstabilan yang semakin memperburuk keadaan. Serangan dari luar dan ketidakmampuan untuk meredakan perpecahan internal semakin menjauhkan Israel dari masa depan yang lebih baik. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan luar, ditambah dengan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola pasca serangan, membuat Israel terpecah menjadi berbagai faksi yang saling bertentangan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang selama ini dianggap kuat semakin luntur. Masyarakat yang dulu terhubung oleh rasa kebanggaan akan negara mereka kini terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok. Ketegangan sosial yang sudah ada semakin tajam, dengan ketidakpuasan yang merajalela di jalan-jalan kota besar. Orang-orang yang dulu hidup dalam kemakmuran kini merasakan kepahitan akibat krisis yang berlarut-larut. Banyak keluarga yang terpaksa bertahan hidup dalam tenda-tenda pengungsian atau gedung-gedung yang rusak, mencari makan dari tempat-tempat yang tersembunyi, dan berharap sedikit pertolongan dari pemerintah yang tidak lagi dapat diandalkan. Keadaan sosial yang semakin buruk membuat banyak orang kehilangan harapan. Ketidakpastian yang melanda membuat mereka merasa bahwa hidup mereka kini hanyalah sebuah penderitaan tanpa ujung. Banyak yang merindukan kehidupan lama mereka, tetapi kenyataan bahwa Israel telah berubah menjadi negara yang terpuruk semakin sulit diterima. Dalam kondisi yang semakin kacau, beberapa kelompok ekstremis yang dulu tersembunyi kini mulai muncul dan mendapatkan pengaruh. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan rakyat untuk memecah belah lebih jauh, memperburuk ketegangan yang ada dengan provokasi dan aksi kekerasan. Negara yang dulunya penuh dengan kedamaian kini menjadi tempat di mana ancaman radikalis semakin kuat. Rakyat Israel yang dulunya hidup dalam kebersamaan kini terjebak dalam perang saudara yang semakin meluas. Israel yang dulu menjadi sekutu utama bagi banyak negara besar kini semakin terisolasi di panggung internasional. Negara-negara yang selama ini memberikan dukungan finansial dan politik mulai menarik diri. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, mulai mengurangi bantuan yang diberikan, bahkan beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat mulai meragukan apakah mereka harus terus mendukung Israel dalam keadaan yang semakin terpuruk ini. Negara-negara Eropa yang dulu mendukung Israel kini juga mulai mengkritik kebijakan mereka, menilai bahwa Israel tidak mampu mengelola situasi dengan bijak. Dalam pertemuan-pertemuan internasional, Israel menjadi bahan pembicaraan tentang negara yang gagal dan telah kehilangan arah. Negara-negara yang dulu menjadi musuh Israel, terutama di Timur Tengah, mulai mengejek dan mengolok-olok kondisi yang dihadapi oleh negara ini. Bahkan beberapa negara yang sebelumnya berada di luar perbatasan Israel kini mengecam kebijakan luar negeri mereka yang gagal menghadapi ancaman dari luar. Israel, yang dulunya berdiri tegak sebagai kekuatan besar, kini tampak rapuh dan lemah di mata dunia. Di tengah kehancuran ini, banyak warga Israel yang merasa tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Mereka yang bertahan hidup di tengah runtuhan berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun kenyataan bahwa negara mereka semakin terpecah belah dan terisolasi membuat harapan itu semakin jauh. Israel yang dulunya dikenal dengan segala kemewahan dan kemajuan kini hanya tinggal kenangan. Rakyat yang dulu bangga dengan tanah air mereka kini hanya bisa menyaksikan kehancuran yang datang tanpa ampun. Pemerintah Israel yang semakin terpecah belah dan tidak mampu mengatasi keadaan semakin kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat mereka. Para pemimpin yang tersisa semakin tak berdaya untuk mengembalikan kestabilan. Seiring waktu, semakin banyak orang Israel yang meninggalkan tanah kelahiran mereka, mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Mereka yang memilih untuk bertahan merasa terasing di tanah mereka sendiri. Kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, penderitaan, dan kehilangan membuat mereka merasa bahwa masa depan negara ini tidak lagi ada. Israel yang dulunya menjadi simbol kekuatan kini berubah menjadi negara yang terpuruk, bagaikan Gaza Jilid 2. Negara ini, yang dulu dihormati di seluruh dunia, kini menjadi fragmen dari kejayaan yang telah hilang. Tanah yang dulunya subur dengan harapan kini dipenuhi dengan reruntuhan, kekosongan, dan air mata. Tidak ada lagi kemakmuran, hanya kehancuran yang merajalela. Israel, yang sebelumnya merupakan negara yang paling diperhitungkan di Timur Tengah,
kini menjadi negara yang terisolasi, tidak lagi mampu melindungi rakyatnya sendiri. Israel, yang dulu berdiri tegak sebagai simbol kekuatan dan kemajuan di Timur Tengah, kini telah menjadi bayangan dari masa lalu yang gemilang. Kehancuran yang mereka alami bukan hanya akibat serangan dari luar, tetapi juga akibat kegagalan dalam mengelola negara dan ketidakmampuan untuk menyatukan kekuatan internal mereka. Dulu, Israel dikenal dengan kekuatan militernya yang tak tertandingi, tetapi sekarang, mereka terperosok dalam kehancuran yang dalam. Negara ini telah kehilangan lebih dari sekadar infrastruktur. Mereka kehilangan harapan, kedamaian, dan keyakinan pada masa depan. Dalam waktu yang singkat, sebuah negara yang pernah dipandang sebagai kekuatan utama di kawasan ini telah berubah menjadi negara yang terisolasi dan terpuruk. Perpecahan sosial yang semakin dalam, ketidakmampuan pemerintah untuk memimpin, dan krisis ekonomi yang melanda, telah membuat rakyat Israel hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Sementara dunia melihat dari luar, Israel kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kejayaannya telah lama berakhir, dan mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dalam dunia yang semakin keras. Kehancuran ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia, bahwa tak ada yang abadi. Tidak ada negara yang kebal terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Seperti Gaza yang telah lama menderita, Israel kini merasakan apa yang sebelumnya mereka pandang dengan sebelah mata. Ini adalah akhir dari sebuah era, dan awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan pertanyaan besar tentang masa depan dan kebangkitan. Apakah Israel akan mampu bangkit dari kehancuran ini? Ataukah mereka akan terus terjebak dalam kehancuran yang tak berkesudahan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, yang pasti, dunia tidak akan pernah melupakan kisah tragis ini. Sebuah kisah tentang sebuah negara yang jatuh, bukan hanya karena serangan luar, tetapi juga karena kelemahan yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan di dalam kehancuran ini, mungkin, ada pelajaran besar tentang pentingnya persatuan, kebijaksanaan, dan kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasa terinspirasi atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tetap semangat dan ingat, setiap ujian adalah langkah menuju perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.